100.000 kita bikin lamaran satu aja berapa? Hampir 20.000. Itu satu lamaran. Belum dua, belum tiga, belum ongkosnya, belum buat makan kita, buat adik-adik saya. Tapi pas nyampe PT atau pas nyampe di Snaker atau BKK atau yang lainnya, kita tidak diterima. Terus tiap hari kayak gitu. Mau sampai kapan? Tolonglah Pak, tolong kami Pak. Guys, gimana setelah melihat video barusan? Kalian paham kan betapa sulitnya di zaman sekarang ini mencari kerja. Ditambah lagi, kalau surat yang kita berikan kepada perusahaan, surat lamaran yang kita berikan, itu masih banyak terdapat kesalahan. Maka si perusahaan, saya yakin bakal menumpuk surat seperti ini, 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 seperti ini. Agar tidak seperti itu, mari kita pelajari bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan benar. Ini dia pembelajarannya. Teman-teman, sebelumnya Ripan tanya dulu sama teman-teman. Apakah teman-teman di sini ada yang pernah membuat surat lamaran pekerjaan? Seperti ini contohnya. Mengapa ya teman-teman contoh ini disebut sebagai surat lamaran pekerjaan? Nah, jika kita berbicara tentang surat, maka kita sudah kenal yang namanya surat pribadi dan surat dinas. Lalu surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi atau surat dinas ya? Nah, supaya kita mengetahuinya, kita harus paham dulu pengertian atau arti dari surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Dan ini dia artinya. Jadi teman-teman, surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditunjukkan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat pribadi resmi, sehingga bahasa yang digunakan haruslah formal atau resmi. Nah, ini gambar jelasnya teman-teman. Nah teman-teman, berarti surat lamaran pekerjaan termasuk kategori atau jenis surat pribadi resmi karena ditulis oleh seorang pribadi tetapi harus menggunakan bahasa yang formal atau resmi. Sekarang Ripan yakin teman-teman sudah paham kan pengertian dari surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya Ripan akan bahas tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, selanjutnya teman-teman, ini dia sistematika dari surat lamaran pekerjaan. So, kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman, sistematika yang pertama yaitu tempat dan penanggalan surat. Tempat dan penanggalan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Langsung saja diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat tanpa menggunakan titik di akhirnya. Seperti pada contoh di atas, Bogor 13 April 2013. Ingat ya, letaknya di bagian paling kanan atas atau di pojok paling kanan atas. Yang kedua, perihal atau hal surat. Perihal surat atau hal surat sama dengan pokok surat. Makna kata perihal yaitu soal, urusan, atau tentang sesuatu. Aturan penulisannya, pertama, huruf awal kata perihal ditulis dengan huruf kapital. Kedua, perihal surat diusahakan singkat tetapi jelas. Ketiga, panjang perihal jangan sampai melebihi satu baris. Keempat, kata perihal diikuti tanda titik dua. Kelima, diakhiri baris tidak dibubuhkan tanda titik dan barisnya tidak bergaris bawah. Contohnya seperti di atas, hal surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, lampiran. Kata lampiran bermakna tambahan. Tambahan itu dapat berupa kertas surat, fotokopi ijazah, atau salinan surat-surat resmi. Kata lampiran harus dicantumkan jika surat yang ditulis dilampiri berkas.
Jika tidak ada yang dilampirkan, berarti kata lampiran tidak perlu dicantumkan dan penulisan langsung pada perihal atau cuman hal saja. Yang keempat, alamat surat. Dalam penulisan alamat surat ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Kata yang terhormat disingkat menjadi YTH. Huruf awal YTH ditulis dengan huruf kapital. Lalu alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Terus kata kepada tidak perlu dicantumkan karena sudah jelas bahwa alamat yang ditulis adalah alamat yang dituju. Selanjutnya kata jalan jangan disingkat juga. Lalu yang terakhir di akhir baris alamat tujuan tidak dibubuhkan tanda titik seperti contoh di atas. Selanjutnya salam pembuka. Salam pembuka bisa menggunakan kata dengan hormat atau assalamualaikum jika kepada instansi tertentu. Selanjutnya isi surat. Isi surat terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu pembuka, yang kedua isi surat, dan yang ketiga yaitu penutup. Yang pertama pembuka. Dalam paragraf ini menyatakan dengan jelas bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan, sehingga perlu mengidentifikasi jenis pekerjaan yang diminatinya. Selanjutnya isi. Di bagian isi dituliskan identitas dari pelamar, bisa dilihat seperti contoh yang tertera di atas. Bagian isi yang terakhir yaitu penutup. Di bagian ini bisa dituliskan harapan pelamar pekerja terhadap perusahaan. Dan sistematika yang terakhir yaitu nama jelas dan tanda tangan. Di sini dituliskan nama lengkap dari pelamar serta tanda tangannya. Selanjutnya Rifan akan membahas tentang kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kaidah yang pertama yaitu bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar, artinya menggunakan bahasa yang formal atau resmi. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan, artinya kata-kata yang digunakan diusahakan jangan sampai menyinggung seseorang. Lalu yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Rifan mohon maaf bila dalam video masih banyak terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.